Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meliana Handayani SKM MKes, Bapak Irwandi Rahman SKM MKes, dan Ibu Dr. Syamsiana MKes. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian ini. Perkenalkan, saya atas nama Makfira Ramadhani dengan NIM 220304502009 dari kelas A. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai pengaruh pelayanan publik dalam meningkatkan kepuasan pasien di rumah sakit. Pada latar belakang, dalam pelayanan kesehatan, pelayanan publik sangat penting. Akses yang baik dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap orang. WHO menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang efisien harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mempertimbangkan status ekonomi, geografis, ataupun sosial. Ini krusial karena kesehatan yang optimal adalah syarat bagi peningkatan produktivitas dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Masalah kepuasan pasien di rumah sakit menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Kepuasan pasien tidak hanya berhubungan dengan kualitas layanan medis yang diterima, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti kompetensi tenaga medis, kualitas komunikasi antara pasien dan petugas kesehatan, serta pengalaman keseluruhan pasien saat menerima perawatan. Semua elemen ini penting berperan dalam membentuk persepsi pasien terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, kepuasan pasien merupakan hal yang sangat penting. Tidak hanya untuk kesejahteraan pasien itu sendiri, tetapi juga berpengaruh besar terhadap reputasi rumah sakit serta keberlangsungan bisnisnya. Pada rumusan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan publik di rumah sakit. Yang kedua, apakah terdapat hubungan signifikan antara pelayanan publik dan tingkat kepuasan pasien. Adapun tujuannya, yang pertama mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan publik di rumah sakit. Kemudian yang kedua, mengetahui pengaruh signifikan antara pelayanan publik dan kepuasan pasien. Manfaat pada penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, menambah wawasan akademik dalam bidang pelayanan publik dan kepuasan pasien, terutama di sektor rumah sakit. Yang kedua, manfaat praktis, memberikan masukan kepada manajemen rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan demi kepuasan pasien. Adapun kajian teorinya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pelayanan publik, yang kedua kepuasan pasien, dan yang ketiga hubungan pelayanan publik dengan kepuasan pasien. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepuasan pasien merupakan sejauh mana seseorang merasa dirinya telah mendapatkan pelayanan yang dirasakan dan membandingkannya dengan harapan. Yang ketiga, hubungan antara pelayanan publik yang berkualitas dan kepuasan pasien terletak pada kemampuan pelayanan untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan pasien tersebut. Pada kerangka berpikir, pada independen, yaitu yang pertama ada keandalan, daya tangkap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dependennya yaitu interaksi dengan tenaga medis, kenyamanan fasilitas, dan kecepatan layanan. Adapun hipotesis yaitu H1, pelayanan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien di rumah sakit X. H0, pelayanan publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien di rumah sakit X. Jenis penelitian. Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif untuk menganalisis data yang diperoleh melalui survei kepuasan pasien dengan desain survei analitik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kualitas pelayanan publik dan kepuasan pasien. Data yang dikumpulkan dari responden kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengevaluasi pengaruh pelayanan terhadap kepuasan. Adapun waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada periode Oktober hingga Desember 2024. Lokasi penelitian ini berfokus pada Rumah Sakit X. Data akan dikumpulkan selama 3 bulan tersebut untuk memastikan keakuratan hasil yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang relevan mengenai pelayanan publik dan kepuasan pasien di rumah sakit tersebut. Adapun desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional yang memungkinkan pengumpulan data pada suatu waktu tertentu.
Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Dengan desain ini, data yang diperoleh akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi saat ini, tanpa perlu mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pasien rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit X selama periode penelitian. Sampel dalam penelitian ini akan diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Definisi operasional variabel terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pelayanan publik. Untuk variabel pelayanan publik, pengukuran dilakukan dengan menggunakan skor yang diperoleh dari kuesioner yang berfokus pada dimensi-dimensi SERVQUAL yang mencakup 5 elemen utama. Yang pertama tangible atau bukti fisik, kedua reliability atau keandalan, yang ketiga responsiveness atau daya tanggap, yang keempat assurance atau jaminan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah empati. Kemudian, yang kedua adalah kepuasan pasien. Definisi operasional variabel kepuasan pasien dalam penelitian ini merujuk pada pengukuran tingkat kepuasan yang diperoleh melalui skor dari kuesioner yang dirancang khusus untuk menilai sejauh mana pasien merasa puas dengan pelayanan yang mereka terima. Kuesioner tersebut mencakup berbagai aspek pelayanan yang relevan, seperti kualitas komunikasi antara pasien dengan tenaga medis, kenyamanan fasilitas, waktu tunggu, responsivitas petugas, serta hasil perawatan ataupun pengobatan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup yang disebarkan kepada responden yang memenuhi kriteria inklusif. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur berbagai dimensi pelayanan publik dan tingkat kepuasan pasien sesuai dengan teori SERVQUAL. Responden diminta untuk memberikan jawaban berdasarkan skala yang telah disediakan, yang memungkinkan pengukuran data secara objektif dan sistematis. Penggunaan kuesioner tertutup ini memudahkan dalam pengolahan data dan memberikan hasil yang lebih terstruktur serta mudah dianalisis. Instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengukur kualitas pelayanan yang diterima oleh pasien. Kuesioner tersebut dilengkapi dengan skala Likert untuk menilai tingkat kepuasan pasien terhadap berbagai dimensi pelayanan yang diberikan, seperti keandalan, daya tanggap, dan empati. Dengan menggunakan skala Likert, responden dapat memberikan penilaian yang jelas mengenai seberapa puas mereka terhadap masing-masing aspek pelayanan yang diukur. Adapun alat dan bahan. Alat yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laptop untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari kuesioner. Selain itu, kertas kuesioner dan alat tulis juga diperlukan untuk mendistribusikan dan mengisi kuesioner selama pengumpulan data di lapangan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulir informed consent yang berfungsi untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari responden sebelum mereka berpartisipasi dalam penelitian. Formulir ini menjelaskan tujuan, prosedur, dan hak-hak responden selama proses penelitian, memastikan bahwa partisipasi mereka dilakukan secara sukarela dengan pemahaman penuh. Yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan pasien. Regresi linear sederhana dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu pelayanan publik sebagai variabel independen dan kepuasan pasien sebagai variabel dependen. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.